Terima kasih karena masih menonton video di channel ini. Sekarang kita membahas soal tes kompetensi sosiokultural. Perhatikan soalnya dan jawab sesuai yang Anda yakini benar, dan komen hasil jawaban kamu di kolom komentar. Sekarang kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Untuk meningkatkan target produksi tahunan, perusahaan berencana untuk menambah jam produksi dan mengurangi jatah cuti hamil dan melahirkan karyawan wanita mulai bulan depan sehingga mendapat protes dari beberapa karyawan wanita karena dianggap tidak adil. Sikap Anda sebagai Ketua Asosiasi Karyawan Perusahaan adalah A. Mengajak para karyawan wanita untuk protes massal meminta pada atasan agar rencana tersebut dibatalkan. B. Mengadakan rapat terbatas dengan para atasan untuk menyampaikan keluh kesah karyawan dan meminta kebijakan yang menguntungkan kedua pihak. C. Mengajak semua karyawan untuk membuat petisi agar diadakan rapat direksi menolak rencana tersebut. D. Meminta tolong rekan atasan yang berpengaruh untuk meminta atasan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. E. Memberikan pengertian pada karyawan wanita bahwa yang dilakukan perusahaan adalah untuk kebaikan bersama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengadakan rapat terbatas dengan para atasan untuk menyampaikan keluh kesah karyawan dan meminta kebijakan yang menguntungkan kedua pihak. Soal nomor 2. Menurut Anda keberagaman dalam suatu kelompok kerja adalah A. Potensi untuk mendapatkan kemampuan tim yang lebih seimbang. B. Potensi untuk membuat jaringan kerja yang lebih kompleks. C. Potensi untuk meningkatkan motivasi para anggota tim. D. Potensi untuk meraih target yang lebih tinggi. E. Potensi untuk menimbulkan pendapat yang beragam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Potensi untuk meraih target yang lebih tinggi. Soal nomor 3. Konstruksi Kesatuan Bangsa Indonesia dibangun berdasarkan konsep di mana pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk dari sejarah. A. Kesetiakawanan sosial. B. Musyawarah mufakat. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Kekeluargaan. E. Gotong royong. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 4. Anda adalah seorang pengajar yang baru saja ditugaskan ke sebuah daerah A. Setibanya di daerah tersebut, ternyata mayoritas penduduknya masih sering menggunakan pakaian adat sehingga hanya menutupi sebagian tubuhnya saja. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? A. Tidak memusingkan hal tersebut karena hal tersebut dianggap wajar di daerah tersebut. B. Tetap bersemangat mengajar meskipun merasa risih untuk menghargai budaya setempat. C. Meminta kepada para peserta didik untuk mengenakan pakaian yang pantas saat pergi ke sekolah. D. Menerima dan mempelajari keunikan budaya daerah tersebut sebagai bagian dari keberagaman. E. Fokus pada tugas saya sebagai pengajar sambil mencari kesempatan untuk pindah ke daerah lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menerima dan mempelajari keunikan budaya daerah tersebut sebagai bagian dari keberagaman. Soal nomor 5. Hari ini seperti biasa Anda sibuk dengan tugas Anda sebagai operator panggilan darurat. Saat bekerja, Anda mendapat telepon darurat dari seorang ibu yang terdengar syok dan kebingungan karena suaminya mengalami kecelakaan dan tidak ada yang menolong karena kondisi jalan yang sedang sepi. Sebagai petugas, Anda berusaha tetap tenang dan menjelaskan prosedur penanganan sesederhana dan sejelas mungkin. Namun, karena panik ibu tersebut tidak menjawab pertanyaan Anda dengan cepat, padahal Anda harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Sikap Anda, A. Menjelaskan kembali dengan nada yang tegas agar ibu tersebut dapat segera sadar dari kepanikannya. B. Meminta ibu tersebut untuk menarik napas dan bersikap tenang agar bantuan penyelamatan dapat segera dilakukan. C. Menjelaskan secara pelan-pelan karena ibu tersebut terlalu panik untuk mendengar penjelasan dari saya. D. Meminta bantuan rekan lain yang lebih berpengalaman untuk melayani ibu tersebut agar cepat memahami prosedur penyelamatan yang ada. E. Meminta ibu tersebut untuk segera bersikap tenang dan menjawab pertanyaan yang diajukan sejelas mungkin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Meminta ibu tersebut untuk menarik napas dan bersikap tenang agar bantuan penyelamatan dapat segera dilakukan. Soal nomor 6.
Anda sedang terburu-buru untuk berangkat kerja karena ada berkas yang harus segera diserahkan pada atasan pagi ini, namun di tengah perjalanan Anda melihat seorang tua terjatuh dan terlihat tidak sadarkan diri. Sikap Anda, A. Tetap melanjutkan perjalanan saja karena berkas tersebut sangat penting bagi atasan Anda. B. Berhenti sejenak untuk memastikan ada orang yang menolongnya baru melanjutkan perjalanan. C. Segera berhenti dan menolongnya meskipun itu akan membuat saya terlambat datang. D. Menelepon atasan bahwa Anda akan datang terlambat dan menolong lansia tersebut lebih dulu. E. Segera menelepon ambulan dan meminta bantuan dari orang sekitar baru melanjutkan perjalanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah segera menelepon ambulan dan meminta bantuan dari orang sekitar baru melanjutkan perjalanan. Soal nomor 7. Anda terkenal sebagai karyawan yang mudah bergaul di kantor Anda. Jika ada rekan kerja baru yang berbeda daerah dan memiliki cara bicara yang unik, sikap Anda adalah A. Saya akan mengenalkan diri lebih dulu dan tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. B. Saya akan berteman dengannya jika rekan lainnya juga senang berteman dengannya. C. Saya akan mencari tahu karakternya dari rekan lain yang sedaerah dengannya agar lebih mudah beradaptasi. D. Saya akan meminta rekan lainnya untuk bersikap seperti budayanya agar rekan tersebut cepat beradaptasi. E. Saya akan mengajak rekan lain untuk bersikap ramah dan tidak segan membantunya dalam bekerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Saya akan mengenalkan diri lebih dulu dan tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Soal nomor 8. Dalam suatu diskusi kelompok, setiap peserta diizinkan untuk memberikan opininya terkait rencana pengembangan perusahaan selama hal yang disampaikan menguntungkan perusahaan dan tidak bertentangan dengan visi misi perusahaan. Sebagai anggota diskusi tersebut, menurut Anda opini yang sebaiknya disampaikan adalah opini yang A. Meliputi banyak hal yang di luar tujuan diskusi. B. Mengusung kepentingan salah satu pihak atau lebih. C. Tidak mengancam solidaritas kelompok. D. Mengutamakan kepentingan umum dan tidak menyinggung sara. E. Tidak memaksakan pendapat dan disampaikan dengan sopan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengutamakan kepentingan umum dan tidak menyinggung sara. Soal nomor 9. Salah seorang anggota tim Anda yang berbeda agama dengan Anda mengalami musibah yang menyebabkan salah satu orang tuanya meninggal. Ketua divisi meminta Anda untuk mewakili divisi memberikan bela sungkawa dalam acara keagamaan rekan tersebut. Sebagai seorang rekan kerja, sikap Anda adalah A. Meminta atasan untuk meminta rekan lain yang seagama dengan rekan tersebut saja yang datang. B. Menelepon untuk menyatakan rasa bela sungkawa dan memohon maaf tidak bisa hadir karena alasan personal. C. Hadir sebentar saja, menyatakan bela sungkawa, dan segera pulang karena sudah menjalankan tugas. D. Tetap datang dan berusaha mengikuti acara hingga selesai sebagai penghormatan. E. Tetap datang dan mengikuti acara hingga selesai jika saya cukup dekat dengannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Tetap datang dan mengikuti acara hingga selesai jika saya cukup dekat dengannya. Soal nomor 10. Anda adalah seorang ketua majelis guru di sekolah T. Anggota-anggota guru yang tergabung di dalamnya berasal dari desa yang berbeda dan terlihat lebih senang berkumpul dengan kelompoknya saat mengerjakan program sekolah atau berkegiatan sosial. Padahal ada beberapa program kerja yang membutuhkan kerjasama dari semua guru. Sebagai ketua majelis, apa yang akan Anda lakukan? A. Berbicara dari hati ke hati dengan setiap orang untuk mencari masalah yang sebenarnya. B. Meminta semua anggota untuk tidak saling membeda-bedakan karena keberhasilan program bergantung pada kerjasama semua orang. C. Sering melakukan rapat sehingga semua anggota saling memberikan saran yang menguntungkan kemajuan program. D. Mengamati keadaan tersebut dari waktu ke waktu sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. E. Mengajak para anggota untuk aktif berkegiatan bersama sehingga terbangun rasa kekeluargaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengajak para anggota untuk aktif berkegiatan bersama sehingga terbangun rasa kekeluargaan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.